Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Razimvi. Jadi pada malam hari ini saya kedatangan satu unit kulkas merek Polytron. Oke. Jadi kendala pada kulkas ini yaitu dia bocor, kondennya bocor, konden bodinya. Bila konden bodinya tidak bocor, bila waktu di saat normal kulkas pas kita hidupin di sini dia hangat, terasa hangat ya, apakah sebelah sini ataupun sebaliknya sebelah sana. Biasanya dua-duanya terasa hangat. Cuman tadi pas saat saya tes, saya hidupin, kalau di sini tidak hangat lagi, nggak hangat lagi. Jadi itu kemungkinan bocor konden. Jadi sebelum kita pastikan itu bocor konden, yang pertama kali kita harus cek dulu mesinnya. Ini cara memastikan bocor konden. Jadi sebelum kita pastikan itu bocor konden, pertama kali ini kita harus cek mesinnya. Mesinnya ini hidup apa enggak. Kalau memang hidup, langkah keduanya yaitu kita pastikan dulu valve-nya bocor apa tidak. Kalau memang valve-nya ini tidak bocor, aman, itu baru bisa kita poniskan kondennya. Itu pun belum bisa 100% untuk kita poniskan kondennya, teman-teman. Kalau ini udah selesai saya buatnya, maaf tadi tidak sempat saya videoin. Jadi ini permasalahannya adalah di kondensornya bocor. Jadi sudah saya perbaiki, sudah saya pasang konden lain, soalnya tidak bisa kita lepasin di dalam bodinya, jadi terpaksa kita pasang konden lain di luar. Oke. Jadi untuk kondennya saya pakai ini konden 10U. Karena soalnya ini kulkasnya besar, nah kan. Jadi saya pakai konden 10U. Bila saya pakai konden 8U bisa juga, cuman takutnya untuk buang panasnya ini kurang, makanya saya pakai konden 10U. Oke. Jadi apa saja yang harus kita ganti buat konden bila bocor konden? Yang pertama kita harus menyediakan kondensornya ini. Yang kedua ini dryer ya. Nah, ini dryer baru nih. Soalnya kalau kita pakai dryer lama bisa juga, cuman takutnya nanti bisa terjadi buntu suatu saat. Oke, mungkin tidak terjadi sekarang, kemungkinan bisa terjadi nanti bulan-bulan depan ataupun kisaran lama lah 1 tahun. Oke. Jadi kita lanjut lagi cara cek kondennya. Sudah kita cek valve tidak bocor, maka langkah selanjutnya yaitu kita potong ini pipa kondensornya. Ini pipa yang sudah saya potong, ini punya dasar dari kulkas. Oke, ini punya dasar dari kulkas, sudah saya potong. Selesai kita potong, oke, kita hidupin terus mesinnya. Pas mesinnya hidup, kita tekan di presnya. Nah, pipa presnya ini kita tekan, kita tahan. Bila waktu saat kita tahan dia ada memberi tekanan, terasa dia memberi tekanannya, maka berarti itu udah pasti kondennya bocor. Oh ya, pada saat saya ulangi lagi sedikit, pada saat pemotongan pipa ini, bila waktu kita potong cuman keluar angin sedikit ya, cis kayak itu aja, berarti memang ini bocor konden. Satu itu memang udah bocor konden. Langkah selanjutnya itu kita pastikan mesinnya ini masih bagus apa enggak. Cara memastikannya mesin ini masih bagus apa enggak yaitu dengan cara kita hidupin. Oke teman-teman, kita hidupin, habis itu kita tekan di pipa presnya. Kalau masih ada tekanan berarti kompresornya bagus. Jadi pada saat pemasangan kondensornya kita pakainya di bodi belakang. Nampak? Di bodi belakang. Kita pakainya di bodi belakang. Jadi sebelum kita koneksi semuanya ini, sebelum kita las semuanya ini, terlebih baiknya buat evaporatornya kita flashing dulu ataupun kita bersihin. Terserah mau gunakan kompresor ataupun menggunakan peran, itu terserah kawan-kawan. Oke. Kalau saya gunakan
kompresor, cuman saya bantunya dengan Tozon. Nah, pelumasnya itu. Oke. Jadi pada saat kita mau pasang kondensor lagi, kita cek dulu ini kompresor. Kompresornya ini kita ceknya olinya. Kalau olinya masih bagus, masih biasanya masih putih lah, bukan putih jernih kayak air putih, bukan, dia putih kekentalan, berarti itu masih bagus olinya. Kalau memang olinya udah nggak bagus lagi, misalnya udah kuning kali, itu wajib diganti. Tapi kalau masih putih, oke, boleh kita pakai lagi, boleh kita pakai. Oke, teman-teman. Jadi selesai kita cek oli bagus, kita pasang kondensornya. Sudah kita pressing, kita pasang dryernya. Oke, selesai itu kita vakum, minimal vakumnya 15 menit lah. Selesai kita vakum, kita tunggu bentar apakah ada terjadi kebocoran pada saat pengelasan. Kalau memang ada terjadi pengocoran pada saat pengelasan, kita cek di mana bocornya, kita alas lagi, habis itu kita vakum. Kalau memang tidak ada lagi, tunggu bentar 15 menit. Kalau memang tidak ada, langsung kita isikan freon. Pada saat pengisian freon buat kulkas, sama juga dia kayak AC, diisi freonnya, posisi mesinnya ini tidak hidup, tidak dinyalakan, ataupun posisinya mati. Jadi kalau buat isi freonnya posisi mati, itu kita beri tekanannya minimalnya 50 psi. 50 psi. Kalau ini sudah saya isi nih. Ini berarti dia ini 10 psi. Soalnya ini udah posisi hidup. Posisi mati kita isikan 50 psi. Sesudah kita isikan 50 psi, kita diamin dulu kisaran 2 menit, kita pastikan memang tidak ada bocor. Buat soalnya kan kalau kulkas enggak, kalau buat cari bocornya itu mudah, soalnya tidak rumit pada saat kita pencariannya. Kalau memang tidak ada bocor, kita hidupin, kita tunggu sampai freonnya normal. Kalau kayak gini, ini freonnya sudah 10 psi, sudah kasih low sedikit. Nah, 10 psi kalau ini pas saat hidup. Cuman ini kurang, kalau saya isi tadi 50 psi, dia pas normalnya tadi 5 psi, cuman saya tambah lagi 10 psi karena kan ampernya masih kecil. Oke, jadi jangan lupa juga pada saat penambahan freon kita gunakan tang ampere supaya ampernya bisa kita maksimalkan dengan bukan bisa kita maksimal, bisa kita stabilkan dengan freonnya. Oke, ini saya hidupkan tang ampere. Sebelumnya soalnya belum saya cek ampernya berapa, jadi kita cek ampernya. Oke. Oke. Hidup. Nah, nih. Ini ampernya 0,5. Berarti setengah ampere. Kalau udah maksimum bisa sampai dia 6 lebih, 0,6 lebih dengan freon 10 psi. Oke. Jadi beginilah proses cara mengetahui kondensor bocor pada kulkas satu pintu. Oke. Dan beginilah hasilnya. Oke. Nah, ini udah terjadi pengembunan, bukan pengembunan, salju. Oke, jadi begitu aja proses perbaikan kulkas merek Polytron satu pintu. Kendalanya kondensornya bocor. Oke teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya, jangan lupa bantu subscribe channel saya supaya bisa berkembang, dan jangan lupa like, comment, and share bagi kepada teman-teman supaya
channel ini bisa berkembang seterusnya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan video-video yang saya upload. Oke teman-teman ya. Jadi saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.